Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tempat paling misterius di bumi yang disebut Al-Quran dan hadis. Salah satunya persembunyian Dajjal. Bumi ini terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang sangat luas. Berdasarkan penelitian para ahli, bumi ini diperkirakan memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan dan 30%-nya adalah daratan yang luasnya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti berspekulasi bahwa manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 5% saja. Hal ini berarti masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah manusia. Tentunya di luar sana masih ada tempat-tempat misterius dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Misalnya, tempat keluarnya Dajjal menjelang hari kiamat. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis? Tempat paling misterius di bumi. Yang pertama, tempat persembunyian Dajjal. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Dunia diambang kehancuran yang besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasa. Namun perihal lokasi tepatnya, Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja Rasulullah SAW menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya, secara pasti diketahui bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan sendiri sejak abad ketiga Masehi itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Pulau Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain Pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. Yang kedua, Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam
sementara Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Dengan demikian, tentang kepastian lokasi Telaga Ainul Hayat hingga saat ini masih misterius. Yang ketiga, tembok besi Zulkarnain. Tembok ini tertera di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang ada di dalamnya akan melakukan pengrusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Ya'jud dan Ma'jud ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada sekitar 7,88 miliar. Artinya, jumlah Ya'jud dan Ma'jud adalah 788 miliar. Karena dikalikan dengan 999, pastinya itu jumlah yang luar biasa banyaknya. Tidak dapat dibayangkan, kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Logikanya, tempat Ya'jud dan Ma'jud itu harus luas sekali untuk menampung jumlahnya yang sangat banyak. Mustahil tempatnya hanya berada di sebuah pulau. Minimal dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas, dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Yang keempat, Gunung Qaf. Gunung ini pernah disabdakan Nabi SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan ya Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan, Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'jud dan Ma'jud. Gunung Qaf dihuni oleh waliullah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan arus laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan sampai terpecahkan sama sekali. Yang kelima, Istana Nabi Sulaiman atau Solomon Temple. Kemegahan Istana Nabi Sulaiman tertera dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, Istana Megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh sebab itu, Istana Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern sekarang. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi bahwa Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang ini sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Tembok Ratapan. Demikianlah 5 tempat paling misterius di bumi yang disebut Al-Quran
dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال